Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Qala Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih atau kama qala Rasulullah. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, tugas saya dalam materi bayan ini adalah merangkum apa yang sudah kita dengar, kita ketahui bersama dari karguzari baik intikoli dan makomi yang seharian penuh kita lakukan di hari kemarin. Dan kami bersama Syuro pun beberapa poin yang bisa diambil dari karguzari kemarin. Dan rupanya kalimat yang paling tepat ya adalah kesimpulannya Maulana Utsman ketika beliau selesai safar di kita 2 tahun yang lalu. Dari 7 tempat kita lalui juru bersama, maka beliau katakan Indonesia ini masih main-main ya, dalam hal dakwah ini kita masih main-main. Jadi kesimpulannya itu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Jadi dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ketahui dari kemarin intikoli makomi kita, dan kalau saya pribadi dan juga para syuro juga yang lainnya mengambil kesimpulan itu ya ini salah saya gitu kan, salah saya. Dahsyatnya Maulana Inamul Hasan gitu kan, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antara kelebihan Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, dan terutama Maulana Inamul Hasan adalah beliau ini ahli menangis, betul-betul ahli menangis. Ya, kadang-kadang beliau bayan hanya sekitar 5 menit, paling banter paling lama itu 10 menit. 5 menit beliau bayan, sisanya menangis sesegukan. Apalagi kalau dengar karguzari, ini ada perang di sini, ini ada gempa di sini, ini ada tsunami di sini, ini ada banjir di sini. Walaupun itu di pojok-pojok dunia, bukan di negeri ya. Tapi Maulana Inamul Hasan akan menangis. Karena beliau akan nisbatkan itu semua itu adalah salah saya. Salah saya, itu salah saya.
kekuasaan ini. Tadi malam saya tanya kepada para ulama, para guru-guru kita, apa sih penyebab kemaksiatan apa yang kita buat sehingga munculnya pemimpin yang zalim bagi kita? Apa penyebabnya? Kita tahu kalau tinggalkan zakat penyebab, maka akan akibatnya ini. Dengan sebab perzinahan, akibatnya ini. Apabila ada zakat tidak ditunaikan, ini sebabnya. Nah sekarang apa penyebabnya? Kok ada muncul pemimpin yang zalim? Padahal kita memiliki, Masya Allah, orang-orang hebat yang kita kenal lah secara tidak langsung. Mereka itu soleh, bertakwa, komitmen dengan agama. Tapi kenapa yang Allah pilih itu adalah yang tidak bersahabat dengan Islam, umat Islam, atau dengan kepentingan rakyat? Pemilihan demi pemilihan, kok seperti itu ya Allah? Apa sih dosanya ini? Itu dosanya apa? Gitu kan? Maka kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW dan pembahasan Maulana Zakaria rahmatullah alaih, beliau tegaskan, ini satu saja penyebab ini nih yang bisa memunculkan pemimpin yang zalim adalah apa? Tinggalnya umat meninggalkan dakwah. Itu saja sudah. Ketika umat ini meninggalkan dakwah, ketika umat ini meninggalkan tanggung jawabnya, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka Allah akan kirim pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena dakwah ini adalah ummul amal. Dakwah ini induknya segala amalan. Dari dakwah ini muncul kebaikan-kebaikan. Dari dakwah ini muncul berbagai kesolehan, ketaatan dengan sebab dakwah. Tapi kalau ini ditinggalkan, dakwah itu ditinggalkan, maka apa yang terjadi? Allah akan jadikan yang tadinya induk segala kebaikan itu muncul, ditinggalkan sekarang, maka Allah akan munculkan induk segala kemaksiatan, yaitu pemimpin yang jahat. Dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak ada keadilan, tidak ada keimanan, tidak ada ketaatan, maka judi dilegalkan, prostitusi dibolehkan, riba dihalalkan, ini korupsi apa semua dan sebagainya, gara-gara ini. Sehingga seperti itulah Maulana Inamul Hasan menangisi. Bukan menangis orang lain, menangisi diri saya ini. Ini diri saya ini. Ini masalahnya saya tidak nisab, saya tidak sungguh-sungguh, saya masih main-main, saya tidak meningkatkan pengorbanan. Saya masih sibuk dengan dunia, saya jadikan dakwah nomor sekian. Ini biang dari segala kemaksiatan. Jangan salahkan orang asing, jangan salahkan orang politikus, jangan salahkan DPR, jangan salahkan siapapun, ini salah kita semua. Keadaan ini nih adalah kondisi yang diciptakan oleh Allah sebagai hukuman bagi kita. Kita mesti menyadari hal ini itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Oh, enggak main-main, Pak. Kerja ini tidak main-main. Sebagaimana fadilahnya, sebagaimana kedudukannya yang begitu tinggi, maka meninggalkannya, ketidaksungguh-sungguhannya, itu pun sangat beresiko tinggi sekali. Kalau bapak-bapak ini sebagai pilihan zumidar, menanggung jawab dari daerah-daerah yang mengutus
Ada yang satu provinsi 3 orang, ada yang provinsi 5 orang, ada yang provinsi 10 orang. Maka artinya roh dari provinsi itu padahal yang 3 orang, 4 orang, 5 orang ini. Baik buruknya itu pada di situ tuh. Dan kita semuanya menyadari bahwa hakikat dakwah itu bukan sekedar kita islah, berkorban, tidak begitu. Tapi memang kita mau bahwa dengan usaha dakwah ini bisa menciptakan kondisi, menciptakan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang sejahtera, yang makmur. Maka di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa main-main bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita dengan segala kelebihannya ini. Itu artinya semua keadaan ini dalam kendali amalan kita. Kendali amalan kita. Kalau sekarang Utsman katakan kita masih main-main, ya bisa dilihat. Main-main gimana? Ya kita bisa lihat sendiri. Pengakuan-pengakuan kita dalam Karguzari itu bahwa walaupun kita bisa jadilah kita sudah tunaikan, sudah lakukan, kita sudah laksanakan. Tapi apa yang dimaksud daripada baik intikoli, makomi itu, jangankan maksudnya gitu, amalnya saja belum kita laksanakan dengan sempurna. Maka hadirin, ayolah kita sama-sama ya, meningkatkan kualitas makomi kita dan intikoli kita. Coba bersedia tuan-tuan. Apa sih yang kurangnya? Apa yang kurangnya? Sebenarnya kalau kita lihat belajar ke orang-orang Pakistan ya, apa sih yang bisa menjadi kelebihan mereka itu? Ya. Itu negeri yang secara ekonomi di bawah kita. Tapi Masya Allah pengorbanan orang. 1 tahun orang biasa, 7 bulan orang biasa. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suasana itu yang kurang dari kita. Kita ini masih beriman kepada iman suasana. Betul tidak? Banyak banget itu. Pengaruhnya itu luar biasa. Oke lah kita Masya Allah bayan hidayah 2 jam, 3 jam. Keluar dengan orang-orang yang jos. Ya, 4 bulan jalan kaki. Sorban nggak pernah tinggal, celak nggak pernah tinggal, tongkat nggak pernah tinggal. Sampai lota pun lota. Kemana-mana bawa lota. Tapi begitu bayan wapsi, apalagi bayan wapsinya sampai kemarin tergantung pesanan. Ada yang bertahan sebulan, ada yang bertahan seminggu. Itu udah luntur lagi tuh, bekas-bekas yang jos tadi 4 bulan jalan kaki itu hilang seketika. Ada yang baru buka pintu rumah udah hilang. Ada yang sampai terminal udah hilang, udah nggak ada. Ada yang turun dari airport sudah hilang semua, bekas-bekas udah nggak ada. Karena suasana yang dahsyat, iman
iman kita masih pada suasana itu, memang pengaruhnya luar biasa sekarang kita itu. Itu baru di airport, terminal, apalagi ketemu istri, udah kalah sama istri. Ketemu anak, kalah sama anak. Ketemu kantor, kalah sama kantor. Ketemu kebun, kalah sama kebun. Ketemu sawah, kalah sama sawah. Seperti itu. Makanya kenapa kalau bayan itu 100%. Udah tawakal yakin. Karena tahu nanti keluar pintu itu bakal luntur lagi. Bayan langit. Gak apa-apa bayan langit. Kita iman suasana ini penting. Makanya kita lihat coba. Pakistan itu. Di Pakistan nih Pak. Haji Sab saja, Haji Sab itu. Itu bicara Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Dalam sekali bayan. Bisa 200 kali beliau ucapkan. Kalam dakwah ini diulang oleh Haji Sab. Coba lihat jamaah Pakistan. Di Rangoon sendiri sudah ada suasana dakwah. Tapi kalau ada orang ikhtilat datang, apa yang ngomong? Itu juga Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Gak ngerti bahasanya. Orang ikhtilat, kita lagi ngobrol-ngobrol, asik-asik, tiba-tiba datang 2 orang. Betul nggak Pak? Tiba-tiba datang 2 orang, ada waktu, minta waktu sebentar, ngomong, kamu dari mana? Basa-basi sebentar, langsung ngomong dakwah. Kalam dakwah. Itu yang nggak ada di kita tuh. Bahkan di jamaah sendiri sedang bergerak pun tidak ada. Mensuasanakan kalam dakwah itu rahasia terbesar mewujudkan suasana dakwah dalam lingkungan kita. Bagaimana bisa orang 4 bulan keluar 4 bulan bahkan negeri jauh lagi, tapi tidak bisa buat 2,5 jam. Aneh kan? Karena dia tidak tersuasana dengan suasana dakwahnya. Maka hadirin, ini sepele kelihatannya ya. Allah Razik, Allah Malik, Allah Khalik itu diulang-ulang. Dan itu kalau bapak-bapak tahu, tidak saja di markas, tidak saja waktu keluar, di Makomi pun begitu. Mereka dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka itu diomongkan. Dan kalau kita mau betul-betul gerakan menjadi jamaah yang berkualitas betul, intikoli yang berkualitas walaupun 3 hari, walaupun 40 hari, apalagi 4 bulan. Apa yang suasanakan dakwah. Setiap jamaah itu wajib mengulang-ulang kalam dakwah. Gak bisa dengan orang lain, gak bisa dengan jamaah masjid sama jamaahnya. Ulang-ulang terus. Kenapa kata Haji Sab? Setidaknya 25 kali orang ngomong tentang itu. Efek daripada inilah hadirin SWT yang membangkitkan keimanan. Jazbah itu naik. Maka di Al-Quran disebutkan setelah fa'anzir, bangun, berdiri, keluar di jalan Allah. Agenda berikutnya apa? Wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah. Keluar tidak membesarkan Allah, keluar tidak ngomong tentang Allah, bagaimana bisa? Wa rabbaka fakabbir, bicara tentang kebesaran Allah. Kita keluar itu mau belajar itu. Lisan itu supaya ngomong, kita latah dengan kalam dakwah, dengan kebesaran Allah SWT. Baru kita akan lihat, jangankan 25 kali,
10 kali, 15 kali saja kita kalam dakwah itu kita betul-betul ulang. Allahu Akbar, kita kayak pesawat jet, Pak. Imban itu naik betul. Maka amir itu bertanggung jawab atas itu. Memasukkan perasaan dai pada setiap jamaahnya. Bagaimana jamaah berkualitas, dakwahnya diperbaiki. Hidupkan suasana dakwah. Ajari jamaah itu bagaimana kalam dakwah, bagaimana kita besarkan Allah. Assalamualaikum. Pak, boleh minta waktunya sebentar 2-3 menit? Saya mau belajar, pengen ngomong dakwah. Saya sedang belajar mau dakwah. Ya. Itu kalau kita minta baik-baik, dengan santun, dengan sopan. Pak, Assalamualaikum Pak, boleh nggak saya minta 2 menit atau 3 menit? Saya lagi pengen belajar dakwah. Oh ya, boleh. Mau dengan cemberut, dengan sukarela, dia akan katakan, ya boleh. Karena kita minta izin dulu. Boleh enggak? 2 menit, 3 menit. Saya pengen belajar dakwah. Oh ya, boleh. Silakan. 2 menit, 3 menit saja. Kita sampaikan. Allah itu maha kuasa. Makhluk tidak berkuasa. Allah itu segalanya. Makhluk tidak bisa apa-apa. Kalau omongan ini lagi dan lagi disampaikan, dibicarakan, maka akan datang sifat hamba kepada kita. Kalau sifat hamba itu wujud pada diri kita, maka kita betul-betul akan merasa saya tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Yang berkuasa hanya Allah. Allah itu maha pencipta, Khalik. Allah itu maha pemilik, Malik. Allah itu maha pemberi rizki, Razik. Kalau omongan ini lagi dan lagi kita sampaikan, maka akan ada sifat pada diri kita, ketergantungan pada Allah, tawakal pada Allah, apa-apa cerita sama Allah, apa-apa bergantung pada Allah, ada apa-apa bersandar pada Allah, karena Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Dan Allah kita itu adalah Sami', maha mendengar. Allah kita itu Basir, maha melihat. Allah kita itu Alim, maha mengetahui. Kalau omongan itu lagi dan lagi kita bicarakan, maka akan ada sifat takwa, takut kita pada Allah. Karena kita senantiasa dilihat Allah, didengar Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Maka dengan itu kita akan hati-hati menjalani kehidupan itu, selalu taat pada Allah. Itu saja Pak, saya pengen ngomong. Saya sendiri niat untuk belajar supaya sifat itu ada pada diri saya. Bapak juga insya Allah niat Pak ya. Wah, ya menit sudah. Ringkas saja sudah. Tapi ini diulang-ulang. Kalau kita bisa ulang itu 25 kali dalam sehari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iman itu akan melesat. Melesat, betul-betul melesat. Jamaah itu dibiasakan. Sampaikan 2,5 jam. Itu yang disampaikan. Nggak usah ngomong muluk-muluk ini itu dan sebagainya itu. Ada istri ngobrol, itu yang disampaikan. Antara anak-anak kita, adik-adik kita semua, itu yang diomongkan. Sehari ngomong, sehari bicara, terus itu. Coba bayangkan Pak, keluar 3 hari saja dengan membiasakan omongan itu. Wa rabbaka fakabbir.
betul-betul kita iklankan Allah kita. Ya. Ringkas. Ya. Mas, minta waktunya 2 menit saja, 3 menit saja. Ya. Saya pengen belajar ngomong dakwah. Ya. Boleh Mas ya? Boleh. Itu Allah kita itu maha kuasa. Makhluk tidak berkuasa. Allah itu segalanya. Makhluk tidak bisa apa-apa. Kalau omongan ini diulang-ulang lagi dan lagi, akan wujud sifat hamba pada diri kita. Seorang hamba, dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak mampu apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Kalau sifat itu ada pada diri kita. Dan Allah kita itu maha mencipta. Allah kita itu maha memberi rezeki. Allah kita itu maha memiliki. Kalau omongan ini lagi dan lagi kita ulang, maka apa? Kita sedang makhluk kita hanya bisa bertawakal pada Allah, bergantung pada Allah. Ada apa-apa bersandar pada Allah, ada apa-apa mengeluh pada Allah. Dan Allah kita itu maha sami, mendengar, alim, mengetahui, basir, melihat. Kalau kita lagi dan lagi omongkan ini, maka akan ada sifat takwa pada diri kita. Takut. Kita akan hati-hati. Karena Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita. Kita akan berani berbuat dosa. Akan wujud pada diri kita sifat-sifat itu. Saya sedang belajar, Pak. Mau masukkan sifat itu pada diri saya. Bapak juga bersedia kan? Nah, begitu. Makasih Pak. 2 menitnya, 3 menitnya. Bakal marah nggak? Bakal marah nggak? Enggak lah. Apa marahnya? Ya. Ini disuasanakan. Yang diobrolkan itu. Jangan ngobrolkan tuh kawin lagi. Astagfirullah. Yang diobrolkan tuh lagi diobrolkan. Belajar dipasang-pasangkan, coba ulang-ulang lagi. Maka kualitas dakwah itu akan meningkat. Kualitas dakwah setiap jamaah itu akan meningkat. Ya. Kemudian apa? Apabila kualitas dakwah meningkat, kualitas iman pun akan meningkat. Kalau kualitas iman meningkat, kualitas amal pun akan meningkat. Selalu bersedia, Tuan-Tuan? Bagaimana supaya kita wujudkan ini? Ini perhatian. Amir itu harus betul-betul. Ya Allah, ini jamaah saya ini bagaimana? Outputnya nanti ini bagaimana nih? Hasilnya yang penting. Bagaimana nanti ini jamaah saya? 8 orang, 7 orang, 10 orang, 12 orang, 15 orang. Orang itu betul-betul menjadi dai. Kan begitu. Itu betul-betul. Itu intinya tuh begitu. Bukan yang selesai waktu 40 hari, 4 bulan, kemudian kita selesai. Tapi betul-betul. Bagaimana menjadi dai? Ini tanggung jawab. Makanya Amir itu ditanya oleh Allah nanti di yaumil hisab itu 2 perkara saja. Tentang waktu dan tentang harta. Waktunya makmur dipakai untuk apa dan hartanya makmur dipakai untuk apa? Itu. Kalau kita betul gunakannya, dakwah 4 jam dalam Bayan Hidayah tuh. Dakwah 4 jam. Istimai dakwah kita mungkin hanya sejam atau setengah jam. Bayan maghrib, bayan subuh. Jola umumi paling 45 menit. Sisanya masih banyak kita dari 4 jam itu.
Maka dengan bicara lagi 4 jam tertunaikan. Taklim bagaimana 4 jam? 2 jam setengah di waktu pagi. Ya. Kemudian taklim zuhur, tambah lagi bisa jadi malam hari ataupun infiradi taklim. Jangan mengandalkan kita taklim istimai saja, dakwah istimai saja. Udah cukup kita dengar bayan. Enggak. Ada taklim istimai, ada taklim infiradi. Bagaimana supaya taklim itu bisa ada ruhnya? Gimana Pak? Coba. Ada yang punya pendapat bagaimana taklim itu ada ruhnya? Wudu, adab, tawajuh. Lagi? Gimana Pak? Apa? Ada batin. Ada perasaan tolak. Menghadirkan hati. Ini kita nih aneh kadang-kadang Indonesia nih, karena kita copy paste betul-betul di awal dakwah itu dari Malaysia. Jadi jadwal pun ikut ke Malaysia semua. Betul nggak? Nah, itu kita kan tahun 80-90 kan masih ikut apa ke Malaysia. Akhirnya kita mengikuti jadwal waktu tuh begitu. Ya. Akhirnya beredarlah minum chai, gitu kan? Chai dengan biskuit. Itu karena kita bukan Pakistan, awalnya Malaysia yang bikin. Kita ngikutin. Jadi begini, kualitas taklim itu betul-betul kalau kita sudah lakukan dakwah. Betul-betul kalau kita sudah lakukan dakwah. Makanya jangan pernah taklim pagi sebelum dakwah. Sebelum dakwah. Kalau bisa. Masalah sekarang ini selalu taklim pagi itu setelah tidur. Betul nggak Pak? Hampir rata-rata taklim kita itu setelah tidur. Akhirnya taklim meneruskan tidur. Ya ini saya. Kalau bapak-bapak kan gak beda. Ini rata-rata permasalahan kita itu. Ya, taklim selalu didahului dengan tidur dulu, dibangunkan taklim jam 9. Oke, bangunkan. Jam 9 baru dibangunkan. Ayo lambat-lambat wudu dulu, mandi dulu, ini dulu dan sebagainya. Akhirnya jam 10. Udah korupsi. Gak taat musyawarah. Yang musyawarah jam 9. Ini taklim ngantuk lagi. Ya. Itu asik tuh kalau tidur paling nyaman itu lagi taklim. Itu masalah. Ini kan. Nah, bangun. Jadi kita ini harus semua kalau bisa menata waktu ketika keluar itu penting. Karena waktu itu sangat-sangat mempengaruhi nanti amalan. Kalau kita biasa bayan subuh, habis bayan subuh apa? Musyawarah. Habis musyawarah? Tidur atau sarapan tidur, kan begitu. Ya. Baru kan taklim. Makanya kita harus membiasakan dakwah itu diutamakan. Ya tadi omongan tadi aja, yang ringkas, yang ringan-ringan saja, diulang-ulang, efeknya Pak ajib itu. Makanya kita habis keluar, ya kita bayan subuh, bisa musyawarah, ya, ataupun kita gerak dulu. Bayan subuh sampai isyraq gerak. Ya. Pulang gerak, sarapan. Ya, habis sarapan, kemudian musyawarah, habis musyawarah langsung taklim. Habis musyawarah langsung taklim.
Atau kita habis subuh, bayang subuh, musyawarah. Habis musyawarah makan, habis makan gerak. Jam 8, jam 9 pulang, langsung taklim. Wah itu Pak. Habis dari gerak itu kita taklim. Ya. Dan sempurnakan. Duduknya tuh iftiros. Duduknya tuh iftiros. Ya. Itu kan kelihatan tuh asiknya tuh. Mujahadahnya tuh kan, terutama orang-orang gemuk seperti saya. Ya. Susah duduk iftiros tuh. Tapi mujahadah. Ya. Saya kesan ketika 4 bulan pertama kali itu dengan amir saya Haji Abdul Syukur. Allahu Akbar, benar-benar kalau tidak duduk iftiros itu, ya, dia akan marah. Iftiros, baru mau buka dikit, iftiros, nggak jadi lagi mau ini, begitu terus Pak. Ya, duduk iftiros itu betul-betul. Maka ruh taklim itu akan ada. Ruh taklim akan ada. Tolak akan wujud. Perhatian akan datang. Nur kalamullah, nur sabda Rasulullah itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Ya, jazbah itu akan ada. Ini yang dengan gaya-gaya kita taklim yang ya, seenaknya, duduk pun seenaknya, ini semua susah untuk mendapatkan kualitas taklim yang betul. Ya. Kita sudah sering dengar bagaimana sih para imam-imam menghadapi hadis ketika dibacakan, betul tidak? Bagaimana tawajuhnya, bagaimana ta'zimnya, bagaimana mereka menjaga adab ketika hadis dibacakan. Dan efeknya bukan main-main, betul-betul meningkatkan kerohanian. Ya. Taklim seperti itu. Kemudian jaulah. Ini saya sebutkan yang kadang-kadang kita banyak lalai saja. Jaulah itu satu-satunya amalan yang kalau salah harus diulang. Betul nggak Pak? Kan ada kan di dalam adab jaulah, amir itu kalau lihat makmurnya tidak tertib, dia bilang apa? Subhanallah. Gitu kan? 3 kali masih juga salah, tarik lagi. Ada amir yang begitu Pak sekarang nih. Ada yang seperti itu. Bapak-bapak nih yang 4 bulan 40 hari pernah nggak ngamiri jaulah terus seperti itu? Ada sekali, pernah. Ya. Itu di jaulah saja. Nggak ada kita makan salah, subhanallah, ulangi lagi makannya. Ya. Bayan salah, subhanallah, ulangi lagi bayannya. Nggak ada Pak. Hanya dijaulah. Saya pernah dulu ya, waktu sekolah itu jaulah dengan Muana Jamsid. Jaulah kita anak-anak santri. Masalah ada beberapa ustadz itu jaulah. Kita jaulah itu Pak. Itu yang namanya leher itu, yang namanya leher. Itu kayak robot dikunci. Dah gini aja. Gak ada gini, gak ada gini, gak ada gini. Begini dikit, subhanallah. Coba bayangkan loh. Gini aja udah nggak berani ini, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak begini saja. Begitu selesai jaulah tuh, begitu kan? Saking capeknya leher. Itu Pak, Masya itu nggak main-main. Satu-satunya amalan yang kalau kita main-main salah, pulang, balik, bayan lagi, adab lagi, pergi lagi. Salah lagi, subhanallah lagi 3 kali, balik lagi ke masjid. Adab lagi, berangkatkan lagi. Sampai begitunya. Karena ini amalan
bukan satu-satunya amalan yang paling mirip dengan usaha Nabi dan sahabat. Dan ini tulang punggungnya dakwah. Ini tulang punggungnya dakwah. Dahsyatnya ini kalau dakwah ini jaulani benar, wah masya Allah. Kita kan lain. Orang yang ingin ikut jaulah, siap jadi makmur, siap jadi makmur. Ya mata tuh ke sini. Nanti ini beli ini, nanti jalan-jalan ke sini, nanti ini ke sini. Itu udah ditandain dulu nih. Tandain dulu. Nanti ngopi malam di sini, nanti ngobrol di sini, nanti ini. Ini yang ya. Ini yang astagfirullah, itu berkhianat kepada kerja dakwah. Makanya kita bagaimana supaya betul-betul. Ada yang jamaah itu memang gak suka sama tertib-tertib kayak gini. Ada jamaah kayak gitu. Betul nggak? Gak suka sama tertib. Alah, mau jolah saja udah untung. Mau jolah aja udah untung. Ya. Ini yang penting gerak, yang penting keluar. Ini aturan seperti apa? Nah ini Pak, lihat. Selamanya kalau amalan itu didasari dengan nafsu, hawa nafsu, tidak akan berefek. Tidak akan ada perubahan. Justru kita itu intinya itu adalah taat, ikut arahan. Ada satu orang tanya, gimana Ustaz tentang ini? Mas Turo, ini udah 3 pasang, tinggal 1 lagi, ini begini. Ada yang katakan ini dari sini, kita bagaimana supaya bisa? Kita ini keluar itu bukan berdasarkan kemudahan, bukan berdasarkan ini, tapi ketaatan. Itu yang mau dibina tuh, taat. Ustaz Harun kemarin nyampaikan kan, orang Karachi, pelajar Karachi mau keluar itu dulu harus ke Rewin. Kalau rutenya ke Karachi balik lagi mereka, atau rutenya ke arah Karachi mereka akan balik lagi. Nanti waksinya ke Karachi lagi, ke Rewin lagi kan. Itu kalau sekarang itu sudah 5.000 rupiah itu. Ya, balik lagi 24 jam perjalanan, 20 jam perjalanan. Capeknya kayak gimana? Balik lagi. Tapi bagi mereka itu taat itu segalanya. Kalau kata Ustadz Safri itu, Iqbat, cukup 1 omongan, dah 1 omongan. Udah 1 kata saja, 1 kata. Taat, nurut, manut. Kata ini begini, kata itu begini, dah nurut, taat saja. Gak usah ditafsirkan ini, itu, dan sebagainya. Dan itu yang memang dikehendaki. Sifat itulah yang ingin dikenal wujud pada diri kita. Taat. Jangan kita menafsirkan, wah ini arahan ini kok begini. Ini menyusahkan. Ini melemahkan. Ini nggak sesuai dengan ini nggak bijaksana. Ya Allah. Sampai ada omongan, syuro itu nggak bijak katanya. Ya. Ngomong syuro itu nggak bijak lah, masalah. Memang syuro itu bukan, nggak ada yang namanya bijak semuanya. Ada Andi Abdurrahman, ada Harun Ar-Rasyid, ada Safri, ya, nggak ada yang namanya bijak. Ya, kalau kamu bilang itu syuro ini nggak bijak, ya memang nggak ada yang namanya bijak. Ya. Nah ini hadirin, kita itu taat. Mau nggak mau itu hasilnya itu kita mesti taat. Di situlah wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat saja, hidayah kamu dapatkan. Taat itu hidayah. Ketika kualitas intikoli itu wujud, makom itu nggak ada apa-apanya, Pak. Betul tidak? Makom itu nggak ada apa-apanya. Orang yang semangat makom itu biasanya yang semangat intikoli. Tidak. Nah ini sekarang ini, dan orang-orang yang intikoli itu dia akan semangat makomi. Orang makomi ini dia akan semangat ke intikoli. Dua-dua ini seperti roda yang berputar. Kalau orang
makomi terus, tidak ada inti kolinya, imannya akan ada. Suasana itu akan mengalahkan dia. Al-insan ibnul bi'ah, manusia itu anaknya suasana. Anaknya suasana. Makanya kita bagaimana merubahnya? Ya dengan makomi yang berkualitas. Bagaimana makomi berkualitas? Dari inti koli yang berkualitas. Seperti tadi yang saya katakan. Ya. Sejauh mana nilai kualitas inti koli kita itu betul-betul membawa perubahan. Membawa perubahan. Dahsyatnya usaha tablik itu. Seorang pembunuh, seorang preman, seorang apalah penjahat dan sebagainya bisa berubah. Hanya dengan 3 hari. Hanya dengan 3 hari bisa berubah. Suatu ketika saya ditelepon sama Pak Aminuddin. Ustaz, sini ke Kebun Jeruk. Ini ada orang-orang mau keluar. Mau keluar ini. 12 orang. Nah, saya pun maunya sama Ustaz katanya keluar. Saya datang. Ini orang gak ada yang kenal. Cuma 1 orang aja saya kenal itu. Ya. 1 orang aja saya kenal di antara mereka itu. Jadi saya pun ya mau apa? 4 bulan katanya. 4 bulan. Ya Allah, mendadak harus 4 bulan gitu. Yang minta suruh lagi. Itu kan kita kan gitu, Pak. Mau bilang nggak bisa, ini suruh. Bismillah. Keluar. Rupanya mereka itu dulunya satu kelas SMA. Ya, 12 orang ini. Jadi malam sebelum mereka ke Kebun Jeruk itu mereka dugem dulu. Wah, dugem. Ya, hari terakhir mereka bermaksiat. Betul-betul niat mau meninggalkan dunia hitam. Ceritanya begitu. Jadi mabok dulu, ini dulu, semua maksiat lah. Mereka malam itu tuh. Ya, perpisahan terakhir katanya. Ya, itu orang-orang hebat semua itu. Orang-orang hebat itu, Masya Allah. Ya, ada yang keluar itu masih pakai kalung emas, jam tangan emas, bawa pistol, ya, dolar itu 1 koper, rata-rata semuanya kayak begitu. Ya, makanya ketika pulang itu bawa oleh-olehnya segimana, Pak? 1 kontainer. Beli sorban, beli apa gitu, 1 kontainer. Ya sampai di ini kemudian masih pakai emas, pakai anting, pakai ini emas, kalung emas. Hebatnya masa itu membiarkan saja. Mulai Hasan tuh ngangguk-ngangguk saja. Tapi alhamdulillah berubah. Itu gangster semua itu. Gangster semua. Ya. Kalau jalan itu mereka jalan, saya diajak, Ustaz, apa yang diperlukan nih ke IPB? Belanja di Pasar Baru, bawa bodyguard, 8 orang bodyguardnya pakai seragam hitam semua, bawa pistol semua. Ya Allah, ya Allah. Saya sendiri yang pakai sobara berjubah, jadi kan kelihatannya saya raja. Wah, Pasar Baru, bawa ini. Sepatunya seperti apa, ini seperti apa, itu seperti apa, kan gitu. Ya. Tapi pulang itu hadirin, masa rata-rata istri mereka artis. Pulang itu semua, ya, mereka jadi ada yang jadi hafiz Quran, ada yang mereka lupa, ada yang ini, terus semuanya jadi. Ya, 6 diantaranya sudah mati syahid. Dan saya lihat langsung dengan ucapan La ilaha illallah meninggal. Jadi dahsyat ketika kita keluar dengan berkualitas, merubah
Merubah. Jangankan 3 hari, 40 hari, sehari saja akan berubah. Itu yang. Bagaimana seorang Umar bin Khattab bisa berubah? Begitu kan? Bagaimana seorang Umar berubah? Usaha ini inginnya seperti itu. Merubah. Ya. Nah inilah tanggung jawab kita sebagai amir-amir. Memelihara 3 hari, 40 hari, 40 hari. Ini amanah yang besar. Ini akan masuk kalau memang perasaan kita ada. Saya ini dai. Persis sebagaimana para sahabat. Ketika Hajjatul Wada. Bahwa ketika diumumkan, diiklankan Rasulullah mau pergi haji. Itu pertama kali Rasulullah pergi haji. Dan satu-satunya Rasulullah pergi haji. Maka awal hadirin, tersiar berita itu bahwa Rasulullah pergi haji. Semua sahabat ketika itu berbondong-bondong ingin ikut haji Nabi SAW. Dari Madinah, dari mana-mana. Ada yang gabungnya di Mina. Tapi gabung semua terakhir itu di Arafah. Mereka gabung semua di Arafah. Yang laki-laki, yang perempuan, tua, muda, orang kampung, orang desa, orang kota, semuanya kumpul. Sampai kata riwayat disitulah ada muncul angka 124.000 sahabat. Di situ munculnya itu. Semuanya udah di Arafah. Lalu apa Nabi SAW di situ yang paling Nabi ini kan menyampaikan khutbahnya. Dan perasaan ketika itu bahwa Nabi tidak lama lagi. Itu sudah ada firasat tuh. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah membaca. Ini Nabi bakal mangkat. Maka panjang. Nabi katakan, hal balagtu risalah? Apakah aku sudah sampaikan risalah ini? Hal adaitul amanah? Apakah aku sudah tunaikan ini amanah? Sampai Nabi nanya begitu. Maka sampai kata bala ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan. Balagta risalah, adaital amanah. Engkau sudah tunaikan ini semua. Maka apa kata Nabi? Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Lihat. Ini sahabat-sahabat ini sudah katakan begitu. Aku sudah tunaikan amanah. Aku sudah sampaikan risalah. Ya Allah, lihat, saksikan. Mereka sudah nyampaikan begitu. Artinya Nabi tidak mau nanti dituntut di akhirat bahwa beliau belum menyampaikan amanah, belum menyampaikan risalah. Disitulah hadirin akhirnya muncul satu hadis yang masyhur. Falyuballigh syahidukumul ghaib. Yang ada ini sahabat-sahabat sejumlah 124.000 ini. Sampaikan yang kepada yang tidak datang, yang tidak hadir. Orang Afrika enggak hadir, orang Indonesia enggak hadir, orang Amerika tidak hadir, orang Eropa tidak hadir, orang Cina tidak hadir. Ini maksudnya begitu. Karena Nabi tahu ini semuanya ini sahabat. Semua yang hadir itu sahabat, 124.000 itu udah jumlah yang bisa dikatakan nggak ada lagi yang tersisa lah. Bisa dikatakan begitu. Tidak ada lagi yang tersisa. Inilah sahabat Nabi. Tapi Nabi masih mengatakan seperti itu. Maknanya yang dimaksud bukan sahabat-sahabat itu lagi. Karena sahabat semua udah kumpul. Yang Nabi maksud itu adalah keluar kalian. Dari Jazirah Arab, dari Madinah, dari Mekah, dari Mina, dari manapun kalian keluar, kalian tinggalkan, sampaikan kepada yang tidak hadir, yang bukan sahabat. Apa hadirin yang terjadi? Itu seperti satu akad ijab kabul. Ijab kabul seperti seolah-olah kita ini bersalaman dengan Nabi. Saya pergi. Sekarang kamu gantinya. Saya pergi, sekarang kamu gantinya.
itu kepada kita, bersalaman dengan kita, berakad dengan kita, berijab qabul dengan kita, kepada umat ini seluruhnya. Wal yuballigh syahidul ghaib. Kalian itulah yang akan teruskan. Kalian yang akan teruskan. Maka kata Maulana Ahmad Bahlapuri, beliau katakan, kalian tahu apa yang terjadi pada diri sahabat? Hati mereka tidak tenang. Hati mereka tidak ada yang tenang. Mereka semua langsung dalam pikir mereka, kami harus tinggalkan Madinah. Maka tidak ada seorang istri pun, tidak ada seorang anak pun yang tidak menarik baju bapaknya. Ayo bapak, kapan kita pergi? Ayo bapak, kapan kita tinggalkan Madinah? Seorang istri akan pegang betul-betul bapaknya, suaminya. Wahai suamiku, kapan kita akan tunaikan amanah Nabi? Pergi tinggalkan Madinah. Sahabat setelah kata-kata itu tidak ada yang tenang tinggal di Madinah. Tidak ada yang tenang. Hati mereka bergejolak. Saya harus tunaikan kata Nabi. Semua mereka itu hati mereka. Jangan sampai mati sebelum tunaikan kerja Nabi. Sehingga mereka berbondong-bondong. Jamaah dibentuk ke seluruh dunia. Hasilnya apa? Hanya 10.000 saja yang dikuburkan di Madinah. Itu hasilnya dari 124.000. Karena apa? Istri-istri mereka, anak-anak mereka, hati mereka sendiri gelisah. Mereka harus tinggalkan Madinah. Padahal mereka tahu fadilahnya Madinah. Mereka tahu keagungannya Madinah, tapi mereka harus tinggalkan dengan rasa apapun tidak bisa. Ini adalah amanah Nabi. Keluar dari Madinah. Semuanya perasaan seperti itu. Itu naikkan kerja Nabi. Ini yang ada di hati para sahabat. Maka kata Maulana Hamdan kemarin, kalian harus ukir betul-betul patri kalau bisa dilas di dalam hati. Buat saya adalah da'i Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersedia hadirin. Saya adalah da'i. Ini yang mesti kita wujudkan. Istri kita, anak kita. Dengan apa? Dengan kualitas kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencapai kualitas itu mesti berkorban. Bapak-bapak sudah tidak layak untuk hanya bertahan pada nisab, tidak layak. Sebulan 3 hari, 40 hari tiap tahun sangat tidak layak bagi bapak sekalian ya. Ya. Salahnya sendiri kenapa hadir di sini? Yang hadir di sini ini mesti meningkatkan pengorbanan di luar nisab. Semua bersedia hadirin. Malu ini Jumidar Faisalat hanya 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun. Sedangkan makmurnya ada yang 4 bulan tiap tahun. Kita mesti tambah pengorbanan. Sudah jangan banyak angan-angan. Sudah jangan banyak angan-angan lah, ingin proyek itulah, proyek ini apa. Ini proyek akhirat. Ini proyek raksasa ini. Proyek raksasa ini hadir. Ya. Gak bisa ternilai. Kalau kita masih Masya Allah. Jumidar ketipu sama proyek-proyek recehan. Ya Allah. Ya, itu aib. Hati kita harus lebih condong. Masalahnya kubur itu sudah manggil-manggil. Ya. Cuman kita aja budek. Masalah. Kita nih ngakunya ganteng padahal gangguan telinga. Ganteng semua itu gangguan telinga gitu. Sehingga kubur manggil, mari kita nggak dengar. Ya. Padahal umur udah di atas 40, umur udah di atas 50, masih aja proyek. Ini Pak, udah bukan waktunya gitu. Yang kita mau bicarakan ini akhirat kita.
Membicarakan ini kubur kita, ya kan? Itu yang kita, maka meningkatkan pengorbanan, mau nggak mau. Nisab itu level paling rendah, seperti zakat, seperti sholat 5 waktu. Itu, ya Allah, untuk orang-orang baru. Ya. Kalau di atasnya zakat itu ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada lebih tinggi lagi memberi utang, ya kan? Di atasnya sholat 5 waktu ada tambahan lagi, ada tahajud, ada duha, ya, ada sholat hajat, ada sholat ini, sholat itu dan sebagainya. Itu nisab itu paling rendah. Ya. Masya Allah. Kalau ada fesalat, dia mengandalkan sholat 5 waktu, duha enggak, tahajud enggak, badiah qobliyah tidak, diketawain tuh sama kakun 3 hari. Betul. Insyaallah Pak ya, kita semangat, kita ini ya Allah. Kalau yang belum kita korban betul-betul, kita belajar lagi. Ulangi lagi, yang belum ke IP lama, ke IP lagi, yang belum jalan kaki lagi. Insyaallah Pak ya. Kita ini Pak. Ya mohon maaf saya, doakan saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan.